Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini saya ingin menjelaskan pertanyaan atau menjawab pertanyaan teman-teman seputar file yang saya share tadi di Syariah, di channelnya Saham Syariah ya. Teman-teman boleh cek di sini ya. T.me/saham syariah/6768 itu alamat atau link untuk mendapatkan file Excel ini. Terima kasih sudah subscribe, like, komen youtube.com/mangamsi, kemudian Instagram mang_amsi, dan Facebook juga fanpage kita di Mang Amsi. Jadi di video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mensortir atau memfilter saham-saham syariah sesuai kebutuhan teman-teman. Pertama ya, tadi kan yang ditanyakan adalah sesuai sektornya, ingin disusunkan sesuai sektor. Kebetulan di file recap yang sering saya buat itu disusunannya memang berdasarkan subsektornya. Jadi kita bisa lihat di sektor ini ada 9 ya, 1 sampai 9. Dari mulai agriculture sampai trade and service, kemudian juga ada subsektornya dari mulai crops atau palawija sampai others di trade-nya. Jumlah saham yang tercatat di Bursa Efek per hari kemarin itu ada 719 dengan ada sekitar 4 atau 3 ya saham preferennya, itu MAMIP, kemudian MYRXP dan CNTB, berarti 3 ya. Ada 3 saham preference. Jadi sebenarnya emitennya ada 716 teman-teman. Kemudian di file yang sudah saya revisi tadi, saya sudah cantumkan di situ nomor, kode, nama, sektor, subsektor, apakah dia konstituen LQ45, JI, ISI, J70, dan kapitalisasi pasar. Nah, kemudian saya juga tadi ada teman yang nanya, Mang, boleh nggak disusunkan mana lapis 1, 2, 3? Nah, saya masukkannya di nomor teman-temannya. Jadi nomor ini kalau warna biru berarti itu masuk jajaran lapis pertama. Dengan kategori saya baca dari literatur dari IDX channel sendiri, yang namanya lapis pertama itu atau lapis utama atau katakanlah blue chip ya kalau orang bilang, itu adalah yang kapitalisasinya di atas 10 triliun. Kemudian yang lapis kedua itu dari 500 sampai 10 triliun, 500 miliar sampai 10 triliun, dan di bawahnya disebut lapis ketiga atau third liner. Jadi blue chip, second liner, third liner. Nah, yang third liner ini di bawah 500 miliar. Nah, supaya mudahnya saya buatkan nomornya. Jadi teman-teman nanti cek di sini, kalau nomornya warnanya hijau berarti itu lapis 2. Kalau biru berarti dia masuk jajaran elit ya, blue chip, atau ya masuk J70 misalnya, atau Kompas 100. Kemudian kalau merah berarti itu lapis ketiga ya, lapis ketiga. Kemudian kalau ininya highlightnya hijau berarti dia masuk saham syariah. Terlepas dia masuk indeks apakah JI, ISI, atau J70 atau ketiga-tiganya, karena ada satu saham yang masuk 3 indeks tersebut ya. Jadi dari nomor ini teman-teman bisa cek lapis 1, 2, 3-nya. Kemudian dari hijau ini, kalau yang warnanya hijau berarti masuk syariah, kalau yang tulisannya merah berarti non syariah gitu ya, non isi untuk saat ini. Nanti boleh jadi masuk lagi ya teman-teman, karena tergantung dari kriterianya. Nah, sekarang saya ingin mencoba menjelaskan pada teman-teman bagaimana kita bisa membuat filtering. Nah, caranya adalah ini sudah saya buat filternya sebenarnya teman-teman. Teman-teman tinggal cek aja. Misalnya begini, teman-teman mau menyusunkan berdasarkan alfabetis kode, alfabetis stiker saham. Teman-teman tinggal cek kode di sini, kemudian sort A to Z. Maka dimulai dari AALI sampai zone gitu ya, sampai zone gitu. Jadi istilahnya dari A sampai Z. Nah, ini berdasarkan ticker ya. Kemudian kalau teman-teman mau berdasarkan nama, mungkin bergeser karena diawali dengan ABM Investama. Kenapa? Karena AALI tadi namanya Astra, berarti AS di bawah ya di sini. Seperti itu kalau kita mau menyusunkan berdasarkan nama. Sekarang kalau kita mau menyusunkan berdasarkan sektor, maka seperti ini. Dimulai dari pertanian, agriculture, nomor 2 adalah pertambangan, mining, nomor 3 adalah misalnya basic industry, dan seterusnya sampai 9 adalah trade and service. Nah, kalau teman-teman ingin mengembalikan ke posisi awal, teman-teman tinggal klik nomor, kemudian klik paling atas, sort smallest to largest ya. Maka akan muncul 1 sampai 719 ya, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman mau memilih subsektor, misalnya begini, disusunkan subsektornya sudah ya. Nah, sekarang teman-teman mau cek yang masuk LQ45 aja. Maka teman-teman klik yang LQ45, kemudian klik yang no ini,
kemudian oke. Maka teman-teman akan mendapatkan saham-saham yang masuk LQ45, dan kita teman-teman bisa cek di sini misalnya Adaro ini masuk LQ45, masuk YI, masuk ISI, dan masuk Y70. Market capnya sekitar 45,25 triliun ya. Nah, kini di sini juga kita bisa lihat ternyata memang benar yang biru ini masuk ya. Semuanya kecuali yang hijau tadi ada apa? Sril ya. Sril memang mungkin masih ini era juga. Kenapa? Karena belum market capnya masih di bawah 10 triliun ya, teman-teman, seperti itu. Nah, sekarang misalnya teman-teman mau cek juga yang masuk YI. Oke, kita klik ya maunya. Oke, nah maka ini akan muncul 30 saham yang masuk YI. Ini 27 ya. Kenapa ya 27? Nanti kita cek ya, teman-teman. Nanti saya betulkan lagi filenya berarti ya. Kemudian misalnya oh ya, karena YI ada yang tidak masuk LQ45 kalau tidak salah. Kalau kita misalnya keluarkan yang ini, kita clear filternya. Nah, ini ada 3, BRPT, TPIA, dan Kimia Farma. Dia masuk GII ya, tapi dia tidak masuk LQ45. Oke, kayak saya buat jadi hijau kan sekarang ya, biar nggak pusing. Nah, begitu. Jadi kemudian sekarang kalau yang masuk isi ya, kita clear yang JI. Kita masuk isi misalnya harus ada 426. Udah betul ya. Kemudian sekarang yang JI 70 kita cek. Nah, berapa coba kita cek? 70 ya, bener ya. Jadi JI itu pasti isi dan pasti JI 70 biasanya ya. Kita cek aja. Betul nggak? Nah, sorry. Betul ya. Jadi JI itu sudah pasti isi dan JI 70. Kenapa? Karena asalnya kan isi dulu, kemudian JI 70 baru JI. Jadi kalau yang masuk JI sudah pasti masuk JI 70 dan isi. Tapi kalau yang masuk JI 70 belum tentu masuk JI. Kenapa? Karena ada ini 30, ini 70, berarti ada 40 yang nggak masuk di JI 70. Jadi urutannya isi itu paling banyak, kemudian JI 70 baru JI. JI cuma 30 isinya. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Jadi kalau kita clear lagi, filternya tinggal clear aja seperti ini. Clear semua begitu ya. Nah, sekarang teman-teman mau cek misalnya saham-saham apa aja yang kapitalisasinya terbesar dari atas ya. Kita susunkan misalnya dari sini largest. Maka kita bisa lihat BBCA, BBRI, dan seterusnya. Nah, kita ingin misalnya yang syariah aja. Teman-teman tinggal cek isinya, kemudian centang no-nya. Maka ini kita tahu bahwa yang pertama adalah TLKM, kedua UNVE, Unilever, TPIA, CICBP, dan seterusnya. Nah, kita bisa cek di sini juga, bisa membuktikan bahwa nomor yang warna biru ini adalah blue chip tadi ya, atau lapis pertama. Kemudian di bawahnya baru ada yang warna hijau. Nah, ini hijau kan? Hijau, terus nanti di bawah, kalau yang di bawah 500 miliar angkanya berwarna merah ya. Nah, ini merah, mulai merah. Begitu, kita buat warnanya merah semua ya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi file ini membantu teman-teman untuk mengecek pertama kesyariahan suatu saham, yang kedua kapitalisasi pasarnya dan kategori tadi lapis 1, 2, 3-nya. Kemudian juga inconstituent index mana, dan juga subsektor ini ya. Jadi misalnya kita bisa cek bahwa saham syariah ini secara kapitalisasi didominasi oleh saham telekomunikasi, saham kosmetik, saham kimia, makan minuman, iklan gitu ya, kemudian juga pakan ternak dan seterusnya. Nah, ini teman-teman boleh cek sendiri nanti di filenya. Silahkan download di sini. Gabung juga di channel Saham Syariah ya di Telegram, dan juga di grupnya Syariah Saham. Dibalik ya, Saham Syariah itu channelnya, Syariah Saham itu adalah grupnya atau roomnya, tempat diskusi. Jadi yang satu arah one way broadcastnya ada di Saham Syariah, yang untuk forum diskusinya ada di Syariah Saham. Silakan bergabung dengan 5.000-an member di channel, dan juga sekitar hampir 15.000 di room Telegram Syariah Saham. Satu-satunya dan pertama kali channel atau room Telegram tentang saham syariah yang sudah ada sejak tahun akhir 2015. Jadi mohon doanya teman-teman supaya lebih bermanfaat buat semuanya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanya di deskripsi atau tanya di komen, maksud saya. Nanti kita jawab ya pertanyaannya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mengusulkan pertanyaan. Oke, satu terakhir mungkin ada titipan, Mang, saham apa yang bagus diwariskan? Nah, saya menjawab begini, diwariskannya berapa tahun begitu. Karena kalau misalnya kita sekarang usianya sudah usia 40-an misalnya, berarti kan
ya sekitar 20 tahunan lagi itu bisa diwariskan ke anak kita. Nah, kita tinggal cek aja ya perusahaan mana yang sudah berdiri sejak sebelum kita lahir, atau bahkan misalnya ketika kita sudah lahir pun perusahaan itu sudah ada. Kita baru lahir perusahaan itu sudah ada. Apalagi misalnya sudah IPO di bursa. Contoh ya, saya sebutkan Unilever itu IPO-nya pas tahun kelahiran saya. Jadi artinya IPO-nya saja Unilever itu sudah seumuran saya gitu. Apalagi berdirinya. Kemarin kita cek di video sebelumnya juga kita ngebahas Unilever, ternyata sudah 86 tahun kalau tidak salah ya, sudah ada di Indonesia sudah 86 tahun. Artinya sudah mungkin 3 atau 4 generasi ya yang sudah menikmati. Bayangkan 86 tahun itu kan berarti sekitar tahun berapa tuh berdirinya di Indonesia, itu sekitar 2021 kurangi 86 ya, itu berarti sekitar 35 ya, betul nggak? Ya, tahun 1935, bahkan sebelum merdeka aja baru 75 tahun kan teman-teman. Jadi tinggal dikurangi 76 tahun kalau sekarang ya, berarti dikurangi dengan 76 berarti tambah 10 berarti tahun 35. Jadi Unilever ada di Indonesia itu tahun 1935, kemudian IPO di tahun 1982. Jadi ketahuan usia saya dong. Nah, jadi istilahnya kalau ditanya untuk warisan anak cucu, buat anak dan cucu, berarti cari saham yang produknya itu selalu diminati dan selalu dipakai oleh dari generasi ke generasi, dan juga dari sisi sahamnya juga sudah lama di Bursa Efek Indonesia dan terus menghasilkan penjualan yang bertumbuh gitu. Cara gampangnya gimana? Cari aja saham yang selalu masuk LQ45 dan JI dan JI70 misalnya. Kenapa? Karena berarti itu sudah pasti saham-saham yang terpilih ya, seperti itu. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas saham-saham yang layak di hold lama dan kita tidak dipusingkan dengan impulsivitas atau volatilitas pergerakan harga yang setiap hari kadang membuat, bagi yang nggak siap, itu membuat seperti roller coaster dan tidak tenang begitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Salam investasi amanah berkah berlimpah. Saya Mak Amsi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.